Sama seperti negara kita sekarang, cuacanya itu benar-benar parah. Hujan sangat amat deras di malam hari. Sebuah keluarga ketika sedang mengendara di jalan, mereka mengalami ketidakberuntungan. Ban mobil mereka itu pecah, sehingga harus ganti ban agar bisa melanjutkan perjalanan. Si ayah bernama George, si ibu bernama Alice, dan si anak bernama Timothy. Bukan Timothy Ronald ya, cuman Timothy. George berusaha membetulkan ban bocor, walaupun sebenarnya dia tidak pernah melakukannya. Ternyata ban mobil mereka itu pecah dikarenakan sepatu hak tinggi. Mereka melindas sepatu tersebut dari jalan raya dan bannya meletus. Di sisi lain, Timothy menunggu di dalam dan Alice menunggu di luar. Tetapi ada aja nih, tiba-tiba ini yang terjadi. Could you not do that right now? We're trying to hear about the storm. Apply brakes with Shoot! What? nothing. I'm fine. Thank you. What have you done? What have you done? Clearly did not read my deal. I think I have a spare battery in my bag. Jesus! It is my responsibility. Let go. You got a towel or something in the car? Yang menabrak bernama Ed. Dia merupakan seorang supir. Sekarang dia bekerja dengan seorang artis terkenal bernama Caroline. Caroline menyuruh Ed untuk kabur, tetapi Ed menolak. Di sini kita ditunjukkan bahwa Ed memiliki jiwa bermoral. Dia memilih untuk bertanggung jawab bukannya kabur. Ed keluar dan mencoba membantu. Semua ini berawal dari seorang perempuan bernama Paris. Dia merupakan seorang pelacur. Di siang bolong, dia mengendara dan di tengah jalan dia ingin merokok. Jadi apa yang dilakukan? Mengambil korek di kopernya yang ada di belakang mobil. Cuman apesnya ketika membuka kopernya, beberapa busananya itu terbang ke jalan. Dan salah satunya itu adalah sepatu heel. Mungkin aja jika dia tidak ceroboh, sepatu tidak akan jatuh ke jalan. Mobil George tidak akan meletus bannya. Dan Alice mungkin selamat. Ed meminjam telepon Caroline, cuman Caroline menolak. Ed pun memaksa. Dia memecahkan kaca mobil, lalu mengambil teleponnya Caroline. Tetapi sayangnya baterainya habis. Upaya tersebut sia-sia. Di sisi lain, Paris terjebak banjir. Dia memundurkan mobilnya dan cerobohnya menabrak tiang listrik. Ed dan semuanya pergi ke motel terdekat. Pemilik motel di sana bernama Larry. Larry tentu kaget karena George datang-datang itu membawa Alice yang sudah berdarah-darah. George meminjam telepon untuk menelpon rumah sakit, tetapi apesnya lagi tidak ada sambungan. Lagi-lagi karena kecerobohannya Paris. Paris tanpa sengaja menabrak tiang listrik yang dimana tiang listrik tersebut merupakan sumber sambungan telepon. Parahnya, rumah sakit sangat jauh, jaraknya 48 km. Belum lagi sekarang hujan. Tidak menyerah begitu saja. Dia meminjam paksa mobil Caroline untuk pergi ke rumah sakit. Dan ya, terjebak banjir dan di sanalah dia bertemu dengan Paris yang juga kejebak banjir, ditambah mobilnya juga mogok. Walaupun Paris berkata bahwa jalannya banjir, tetap mencoba. Dan ya, tidak bisa menyeberang karena banjirnya emang terlalu parah, geng. Yeah, well, if you don't mind, I gotta try. Didn't you used to be that actress? You're nicest. Eight's very cozy. Lee, wake up. What? Cell phone. Dude, we don't have a cell phone. Ginny, pop the trunk. Let me in. Hey. How you doing? Well, I don't like looking at trash. At least we got a good number. Did you feel that? Feel what? Datang mobil dan Ed memperingatkan mereka bahwa jalannya itu banjir. Mereka bernama Ginny dan Lou. Ed meminjam telepon kepada mereka, tetapi sayangnya mereka nggak punya. Karena mobil mogok kena banjir nih ya, Ed dan Paris numpang dengan mereka. Terlihat Lou itu terpesona seketika setelah melihat Paris. Karena emang Paris rada, cantik sih dia. Jadi Lou membiarkan Ed dan Paris menumpang. Dan terlihat muka Ginny itu nggak seneng. Mereka kembali ke motel. Larry terlihat agak kesel ketika melihat Paris. Kenapa? Karena Paris itu tampangnya seperti wanita murahan. Dan Larry
tidak suka dengan itu karena Larry berpikir bahwa pelacur itu adalah sampah. Datang mobil lagi ke motel. Kali ini merupakan seorang polisi yang membawa tahanan untuk ditransfer. Si polisi ini bernama Rhodes. Ed langsung menghampiri Rhodes dan meminta radio polisi untuk memanggil ambulans. Tetapi sayangnya radionya itu tidak berfungsi. Terpaksa Ed harus menjahit luka Alice walaupun dia itu tidak punya pengalaman sama sekali dalam menjahit luka, geng. Tetapi mengejutkannya, jahitan Ed itu sangat rapi. Jadi karena Ed mempunyai niat untuk membantu, dia itu bisa menjahit luka Alice. Karena ada pepatah, strong will is everything. Kalau seseorang punya tekad yang kuat, dia bisa bertahan, berjuang, dan mencapai tujuan meskipun keadaannya sangat sulit. Ed bertanya soal Timothy. Apakah Timothy ini bisu? Soalnya dari tadi Timothy itu tidak berbicara. George menjelaskan bahwa Timothy memang seperti itu. Dia tidak banyak bicara sejak ayah kandungnya itu telah tiada. Ternyata George merupakan ayah tirinya Timothy dan Timothy itu adalah anak kandungnya Alice. Ayah kandungnya Timothy itu pergi 2 tahun lalu karena ada masalah dengan emosinya. Rhodes membawa tahanannya ke dalam kamar lalu diborgol di WC dan tahanannya ini terlihat agak serem ya. Setelah itu dia melihat Alice. Rhodes memuji Ed karena jahitannya itu rapi. Rhodes pergi ke vending mesin dan di sana dia melihat Paris. Dan karena keseksiannya mungkin ya, Rhodes mencoba menggoda Paris dan Paris menolak godaan tersebut dengan sikapnya yang jutek dan tidak peduli. Yang mereka semua bisa lakukan di sana adalah menunggu sampai fajar, menunggu sampai hujan reda, dan sepertinya setiap orang yang ada di motel tersebut itu mempunyai rahasia mereka masing-masing. Kembali ke Caroline, telepon dia itu berbunyi tandanya sudah ada sinyal. Caroline pergi keluar supaya mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Tetapi Shut up. Thank you so much for your assistance. It's a good idea. Goddamn desert wasteland. Hey, what the hell you doing? Use this, man. Thanks. She was in room 10? Caroline dibunuh oleh orang misterius. Ed terbangun karena dia mendengar suara laundry. Ed bangun untuk mengeceknya dan sampai di tempat laundry, Ed menemukan kepalanya Caroline yang sudah dipenggal di dalam mesin cuci. Ya, pembunuhan pertama terjadi. Di saat yang bersamaan, Larry dan Rhodes juga mengecek suara laundry tersebut. Di situ mereka juga melihat kepala Caroline yang sudah dipenggal di dalam mesin cuci. Rhodes mencoba mengambil sesuatu. Ed bilang, "Rhodes ngapain? Pakai pelindung tangan dulu supaya tidak merusak bukti." Rhodes pun menggunakan plastik lalu mengambil sesuatu yang ada di dalam mesin cuci. Dan itu adalah kamar kunci nomor 10. Cuman anehnya, yang ada di kamar 10 itu adalah Rhodes, bukan Caroline. Pertanyaannya kan bagaimana kunci tersebut itu bisa berakhir di situ. Mereka langsung kepikiran dengan tahanannya Rhodes. Dan ya ternyata tahanannya sudah kabur. Di sisi lain terjadi perkumpulan di tengah malam untuk peradilan Malcolm Rivers. Malcolm didakwa atas pembunuhan massal yang terjadi di apartemen Lakewood. Korbannya itu ada 6 orang. Malcolm dibesarkan itu tanpa orang tua. Dia ditelantarkan dan ditemukan di sebuah motel lokal. Ibunya merupakan seorang pelacur dan ayahnya itu sangat brutal. Dari kecil Malcolm itu seringkali dipukuli.
Dan sekarang Malcolm itu diadili. Pengacara pembelanya memberikan pernyataan bahwa Malcolm itu gila, sehingga dia seharusnya ditransfer ke rumah sakit, bukan di penjara. Tetapi jaksa penuntut mengatakan bahwa Malcolm itu seharusnya dipenjara karena dia sudah mengaku melakukan pembunuhan massal tersebut. Di peradilan ini, tugas seorang dokter psikiater bernama Dr. Malik harus membuktikan ke hakim bahwa Malcolm itu gila. Kembali ke motel, semuanya panik. Ada pembunuhan dan seorang tahanan kriminal itu berhasil kabur. Ed menjelaskan ke semuanya bahwa Caroline itu dibunuh. Jasadnya tidak bisa ditemukan, cuman kepalanya doang. Ed bersama dengan Rhodes berencana untuk mencari tahanan yang kabur ini. Mereka tahu bahwa si tahanan tidak akan pergi jauh dalam keadaan seperti ini. Soalnya kan hujan, banjir, dan menuju ke kota itu cukup jauh. Rhodes menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan tahanan ini adalah beberapa pembunuhan. Jadi bisa saja yang membunuh Caroline itu adalah si tahanan. Karena dari track recordnya nyambung. Si tahanan adalah seorang pembunuh. Di sisi lain, yang lain diam di kamar. Larry di satu sisi, dia pergi ke kamar Caroline dan mengambil uang Caroline. Ya, dia tahu bahwa Caroline itu punya uang banyak. Soalnya di awal, Larry melihat bahwa Caroline ini mempunyai amplop berisi uang gepok. Ada satu wanita yang selalu tantrum terus karena ketakutan. Gini, udah gitu suaminya yang baru aja dia nikahi 9 jam yang lalu, Lou, juga gampang marah. Jadi ketika Ginny tantrum, Lou marah-marah. Lebih parahnya lagi, Ginny berkata jujur bahwa sebenarnya dia itu tidak hamil. Yang dimana itu membuat Lou tambah kesel. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba Not gonna get too far, not this! Multiple homicide. Is that where you live full time? Las Vegas. I'll be right out here, so it's not right. It's okay. It's okay. I'm gonna. Ginny. Ginny! Ginny! I'm not pregnant! I lied. Ginny, God, what are we, like 15? Go away! This goddamn door, Ginny! No! Not until you calm down! Ginny, open this goddamn door! Ginny, damn it, open the door! Will? si tahanan berhasil ditangkap. Ada kejadian aneh. Terlihat si tahanan itu sudah pergi menjauh dari motel. Dia masuk ke sebuah gudang dan ketika melihat keluar jendela, depannya itu motel. Padahal dia udah pergi menjauh dari motel nih. Tetapi anehnya dia kembali lagi ke motel. Ed menyuruh Larry untuk menjaga tahanan ini yang sudah diikat. Sementara itu, Alice sudah sadar. Ya, sepertinya jahitan Ed itu membuat Alice menjadi lebih mendingan, lebih baik. Larry termakan oleh perkataan si tahanan. Si tahanan bertanya ke Larry, apa yang ada di kulkas itu? Terlihat setelah ditanya soal begituan, Larry marah. Larry menyuruh si tahanan untuk diam. Ed memotret setiap TKP kejadian. Tujuannya untuk apa? Untuk mendokumentasikan bukti sebelum semuanya lenyap. Dulu, Ed merupakan seorang polisi di Los Angeles. Ed bercerita ke Paris bahwa pekerjaan dia dulu membuat dia sakit. Suatu hari, Ed mendapatkan panggilan karena ada yang coba melakukan bundir. Gadis Meksiko, hamil, terinfeksi AIDS. Sangat teler lah pokoknya. Ed mengakui bahwa kondisi gadis ini itu benar-benar malang, menyedihkan. Ed menyuruh gadis ini untuk menjauh dari langkan dan pegang tangannya. Soalnya kan gadis ini mau loncat dari atas. Si gadis bertanya, kenapa harus repot-repot hidup? Kalau hidup aja itu udah gak pantas. Ed sebenarnya sudah dilatih untuk menceritakan banyak hal kepada gadis ini supaya tidak bundir mimpinya dan semua orang yang akan merindukannya. Tetapi di momen itu Ed sempat ragu sekejap.
Dalam sekejap Ed tidak terpikirkan hal optimis untuk dikatakan kepada gadis itu. Karena Ed sebenarnya juga agak setuju kenapa harus hidup jika hidup aja itu sudah gak pantas. Ya, gadis itu merentangkan tangannya dan melompat. Ed mulai mengalami sakit kepala, kadang pingsan sesekali. Jadi Ed mengajukan cuti sakit dan tidak pernah kembali lagi menjadi polisi. For a jumper, she asked me why she should bother living. So she spread her arms and jumped. What is it, some kind of countdown? Larry, stay in here and watch the guy. What are you doing in your office? Ed menemukan kunci motel di jasad Lou. Dan itu adalah kunci motel nomor 6. Nah cuman di pintunya itu angkanya itu jatuh sehingga berubah menjadi nomor 9. Di jasad Caroline ditemukan kunci nomor 10. Di jasad Lou ditemukan kunci nomor 6 yang menyerupai nomor 9. Jadi seperti hitung mundur nih. Ed juga melihat Larry berpergian keluar yang seharusnya menjaga si tahanan. Larry mengaku bahwa dia keluar untuk mengambil sesuatu. Dan ketika dicek kondisi si tahanan sudah meninggal. Tongkat baseball Larry yang dia bawa itu tertancap di mulut si tahanan. Udah gitu, Larry ketahuan mengambil uang Caroline karena uang tersebut jatuh akibat panik. Terus di sana juga ditemukan kunci motel nomor 8. Larry mengaku bahwa dia tidak membunuh si tahanan. Larry juga mengaku bahwa dia mengambil uang Caroline setelah Caroline meninggal. Larry mengancam membunuh Paris dan menyuruh Ed dan Rhodes untuk mundur. Tetapi Paris melawan dan di situ tanpa sengaja kulkas terbuka dan isinya itu adalah mayat yang sudah beku. Larry kabur dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. I didn't do it. Check the doors. No. Why did you kill my car? I didn't kill it. Jesus. Where are my keys? Okay. Get back. You're not gonna pin this on me. I didn't do it. Admit it. You killed him. Say it. I killed him. He had a knife to your neck. Remember? You guys are crazy. No, you've been trying to run this show the whole night. It's him. We all saw him run down George, didn't we? We're gonna stay here like this in this room until dawn. Larry menabrak George yang sedang menyelamatkan Timothy. Rhodes mengikat Larry. Larry memberikan pengakuan. Larry berkata bahwa bulan lalu dia berada di Vegas dan kehilangan semuanya karena judi. Larry mengemudi ke arah barat tanpa hujan dan bensinnya menipis, tapi Larry berhenti di sini di motel. Larry melihat bahwa yang punya motel itu udah terbaring dan mungkin karena serangan jantung katanya. Tiba-tiba datang tamu untuk menyewa kamar. Karena Larry butuh uang, dia menerima tamu tersebut dan mengambil uangnya. Larry memindahkan jasad si pemilik hotel ke dalam kulkas karena menurut dia menaruh jasad di dalam kulkas itu bisa mengawetkan jasadnya sembari menunggu kerabat atau keluarganya datang. Larry menunggu nih dan menunggu, tetapi tidak pernah ada keluarga si pemilik hotel yang datang. Yang datang malah tamu dan tamu. Karena ketagihan tuh Larry memilih untuk menjaga motel ini untuk dapat duit. Rhodes tidak percaya dengan omong kosong Larry. Tetapi Ed dan Paris percaya. Terjadi argumen tuh di situ. Rhodes percaya bahwa Larry pelakunya, tetapi Ed dan Paris tidak percaya. Rhodes pun memberikan rencana yang menurut dia adil. Bagaimana kalau kita semua itu berkumpul di sini sampai fajar? Tidak boleh ada seorang pun yang keluar. Tidak ada yang boleh pergi. Tidak ada yang boleh bergerak. Jika Larry mencoba macam-macam, Rhodes akan menembaknya. Jika di luar sana ada sesuatu, Rhodes akan menembaknya. Jika salah satu dari kita melakukan macam-macam nih, Rhodes akan menembaknya. Kelihatannya rencana yang cukup bagus. Ternyata Larry dan Paris itu dulu tinggal di tempat yang sama, Florida. Larry tinggal di Polk County dan Paris ternyata lahir di sana. Ternyata Paris ingin kembali ke sana untuk mewujudkan mimpinya, yaitu berkebun jeruk. Dan Ed hanya bisa menjawab, sounds nice, atau kedengarannya bagus.
tiba-tiba ada suara benda jatuh. Rhodes memeriksanya dan ya, ternyata Alice sudah meninggal dunia. Sangat aneh nih, padahal awalnya dia ini sudah sembuh dan membaik. Sekarang mati bro. Dan kalian tahu di bawah kasur Alice itu kunci nomor berapa? Nomor 9 yang menyerupai nomor 6 kalau dibalik ya. Jadi kayak pembunuhan hitung mundur nih. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana pembunuhnya bisa masuk ke dalam dan membunuh Alice? Ed benar-benar tidak percaya. Dan menurut dia ini mustahil. Alice meninggal karena kecelakaan. Tiba-tiba Paris juga nyaut. Katanya George juga meninggal gara-gara kecelakaan. Pertanyaannya, di mana kunci motel nomor 7? Mereka pun mengecek jasad George. Dan ya, George memiliki kunci motel nomor 7. He ran out! Nobody could have known what he was gonna do. The guy that Larry put in the freezer. Get the kid and go right now. We'll see you when the storm breaks. Can't let suspects leave after 4 people. Did it! Semuanya mulai berspekulasi bahwa setan pelakunya. Karena mau nyalahin siapa lagi? Bahkan Rhodes berbicara sarkas. Dia berkata bahwa mungkin pelakunya adalah roh mayat yang ada di kulkas. Mayat yang Larry sembunyikan. Karena sudah tidak masuk akal nih. Ed menyuruh Paris, Ginny, dan Timothy pergi dari sini sejauh mungkin. Pokoknya pergi jauh-jauh dari motel. Karena Ed berkata bahwa ini udah gak beres. Sementara yang laki-laki dewasa, Ed sendiri, dan Rhodes dan Larry akan menunggu di sini sampai fajar. Tentu, Rhodes dan Larry tidak setuju kalau mereka pergi. Tetapi tiba-tiba mobilnya meledak dan lebih anehnya, tidak ada jasad sama sekali di sana. Larry berkata mungkin mereka terbakar habis sehingga jasadnya menjadi abu. Tapi kan Ed berkata bahwa itu mustahil, pasti ada bagian tubuh yang tersisa. Rhodes masih memakai pemikirannya yang rasional. Rhodes berkata bahwa Ed yang menyuruh mereka pergi. Jadi menurut Rhodes, Ed adalah pelakunya. Rhodes kembali melihat jasad George dan terjadi kejadian aneh lagi. Jasadnya tidak ada. Ngilang bos. Seketika Rhodes mulai tidak bisa mikir. Mungkin memang benar roh pelakunya. Mereka mulai mengecek setiap jasad korban dan semuanya menghilang. Ekspresi mereka tuh kayak Nobody in there. You did this. You told them to get into the car. I give up! I'm turning 30 next week and I just want to go home! Too. And Suzanne, me and Ted. Jenny in Louisiana, Paris, Nevada, Rhodes, Rhode Island, and Dakota. When I was going up the stairs. Paris teriak-teriak. Dia berkata bahwa dia menyerah. Di minggu depan, dia itu akan berulang tahun yang ke-30 dan akan memulai berkebun jeruk. Semuanya mulai engah. Larry berkata bahwa minggu depan adalah ulang tahun dia. Rhodes juga minggu depan. Ed juga minggu depan. Ternyata tanggal lahir mereka semuanya itu sama. Semua yang ada di motel tanggal lahirnya itu sama. Sementara semuanya panik, Ed hanya bisa diam. Tiba-tiba dia terbangun dan melihat dokter psikiaternya, yaitu Dr. Malik. Kalian harus ingat, Ed itu pernah bercerita bahwa dia suka pusing, bahkan sampai pingsan. Jadi dia pikir kejadian yang ada di motel itu hanya mimpi ketika dia pingsan. Ed bertanya ke Dr. Malik, apakah dia pingsan lagi? Dr. Malik tidak memberikan jawaban. Dia malah bertanya, apa yang terjadi? Ed pun menjelaskan mimpinya. Dia berada di sebuah motel, terjebak hujan badai. Orang-orang mulai mati dan jasadnya tidak masuk akal. Mayat mereka itu menghilang. Dr. Malik bersama pengacara di sana pun memberikan foto Malcolm Rivers. Dr. Malik bertanya, apakah Ed mengenal orang ini? Ed berkata bahwa dia tidak kenal. Pengacara penuntut pun memberikan foto-foto korban lalu. Berkata bahwa Ed melakukan ini.
Dr. Malik pun menjelaskan tentang kepribadian ganda. Ed pun langsung bertanya, maksud Dr. Malik nih apa nih menceritakan ini? Dr. Malik pun memberikan kenyataan pahit. Ed sebenarnya adalah Malcolm Rivers. Awalnya Ed tidak percaya. Dia malah ketawa. Maksudnya apaan nih? Who am I speaking to right now? Please be quiet. You can hear what we're saying. Jack blacked out again. Try and think back. We couldn't get out. We couldn't get out because of the storm. They disappeared. Do you recognize this man? No. Convicted of the murder of 6 people in a violent associated identities. Why are you telling me this? What? Edward, please. Jesus Christ! Who are all these people? What happened at the motel? I was a cop in the Rampart Division of LA. I do live there. You don't live any control of Malcolm's body as you had now. I need you to stay with me. Edward. Ed pun diberikan kaca dan dia langsung kaget, tidak percaya. Kembali ke motel, kali ini Ed tersadar bahwa dia hanyalah salah satu kepribadian milik Malcolm. Ed ditugaskan untuk membunuh si pembunuh motel, karena itu adalah kepribadian yang mengambil kontrol tubuh Malcolm untuk melakukan pembunuhan massal. Di sisi lain, Paris mencoba kabur menggunakan mobil polisi milik Rhodes, dan Paris tersadar mobil ini itu adalah mobil yang stop kontaknya itu udah rusak. Paris mengecek-ngecek dan menemukan sebuah dokumen yang isinya rada gila. Ternyata Rhodes itu juga merupakan seorang tahanan. Jadi selama ini dia itu pura-pura jadi polisi. Ya, dia berhasil kabur ketika ingin ditransfer ke penjara di Nevada. Dan tahanan yang terbunuh ini itu adalah tahanan yang akan ditransfer ke penjara Nevada juga. Paris mengecek bagasi dan di sana ditemukan mayat polisi. Paris langsung tersadar bahwa ternyata pelaku sebenarnya itu adalah Rhodes. Karena sepertinya hanya dia yang merupakan seorang penjahat dan seorang pembunuh juga. Paris langsung pergi mencari Larry, tetapi tidak ketemu. Tetapi untungnya What am I supposed to wear, man? Where are the keys to the truck? ya, Rhodes berhasil bangun dan menembak Larry. Lalu dia mengejar Paris untuk mengambil kunci mobilnya. Ketika dikejar-kejar, untungnya Paris bertemu dengan Ed. Dan karena Ed tahu bahwa ini hanyalah dunia kepribadian ganda nih ya, dia mengorbankan dirinya. Karena kan gak enak juga ya hidup dimana kita tahu bahwa hidup ini tuh gak nyata. Jadi Ed, dia mengorbankan diri. Dia pergi menghampiri Rhodes lalu menembaknya. Dan Ed sendiri juga habis tertembak. Throw me the keys to the truck, Ed. We gotta get to the hospital. Put your arm around my neck. Then you gotta hold on. What did you see? What? Tell me what you saw. I saw you live in Orange Grove. The person who remains inside did not. Judge Taylor, that may Your or may Honor, not we be- witnessed. I'm transferring Mr. Rivers to State Psychiatric Services. I want you. I want you. Paris mencoba menolong Ed, tetapi sayangnya sudah telat. Perkataan terakhir Ed, "Aku melihatmu di kebun jeruk." Ya, Ed menyuruh Paris untuk pergi dan melanjutkan hidupnya, mengejar impiannya berkebun jeruk. Ed tidak memberitahu ke Paris bahwa dunia ini hanyalah dunia palsu. Karena Ed tahu, Paris juga pasti akan aneh mendengarnya dan tidak akan percaya juga. Hakim percaya bahwa Malcolm Rivers itu memiliki penyakit mental. Jadi Malcolm Rivers itu akan dikirim ke rumah sakit, bukan ke penjara. Kenapa hakim percaya? Karena kelihatannya kepribadiannya Malcolm memang nyata sekali. Ditambah juga sebelum pembunuhan massal terjadi, Malcolm itu menulis sebuah diari. Diari yang berisi pikiran dari setiap kepribadiannya. Paris pun melanjutkan hidupnya. Dia pergi ke tempat lahirnya, lalu membeli kebun jeruk yang luas.
Tetapi ternyata Don't Get a second chance. ternyata pelakunya bukan Rhodes, melainkan Timothy. Timothy membunuh korban terakhir, yaitu Paris. Alasannya karena dia membenci pelacur. Lalu Timothy mengambil alih tubuh Malcolm dan membunuh Dr. Malik lalu kabur. Bocil ya. Banyak bolongnya, banyak sesuatu yang tidak bisa kita cerna, tetapi hey, film yang cukup menegangkan dan bikin penasaran. Apalagi kalau nontonnya ketika hujan-hujan. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.